Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Word, yaitu berupa pengenalan dasar menu-menu yang ada beserta fungsinya. Microsoft Word merupakan perangkat lunak khusus untuk mengolah kata. Microsoft Word berfungsi untuk membuat ataupun mengedit dokumen. Langsung saja saya klik Microsoft Word yang ada pada shortcut. Word yang saya gunakan ialah Word 2016. Inilah yang terlihat ketika Anda membuka Microsoft Word. Terlihat lembar kerja ini masih terlihat kosong, lantaran baru akan digunakan. Pertama, saya akan menjelaskan menu Quick Access Toolbar. Secara mudahnya, bagian ini adalah kumpulan ikon yang ada di bagian pojok kiri atas. Ini yang dinamakan Quick Access Toolbar. Ikon-ikon yang dimuat di sini merupakan ikon-ikon yang paling sering digunakan dalam pengetikan. Contohnya ada ikon save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen, ada undo dan redo yang berfungsi untuk mengembalikan atau memajukan tampilan hasil kerja. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengklik undo dan ketika kita mengklik redo. Nah, selanjutnya ada icon new yang berfungsi untuk membuka dokumen atau lembar kerja baru. Nah, Quick Access Toolbar sendiri dapat kita sesuaikan dengan apa yang paling sering kita gunakan. Contohnya, jika kita ingin menambahkan open, kita tinggal langsung mengkliknya, maka akan muncul icon open. Sedangkan kalau untuk mengeluarkannya, kita tinggal mengklik lagi pada icon open seperti ini. Nah, selanjutnya ada title bar. Title bar ada di bagian tengah atas dalam tampilan lembar kerja Word dan biasanya memperlihatkan nama dokumen yang tengah Anda kerjakan, yang ini. Namun kalau dokumen itu belum disimpan dan memiliki nama, tidak memiliki nama maksud saya, maka yang muncul adalah kata dokumen secara default. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada page status. Page status ada di bagian paling bawah bagian kiri dalam lembar kerja. Page status memuat tentang jumlah halaman, jumlah kata maupun bahasa. Selanjutnya ada tab menu. Tab menu tepat di bawah title bar, yang ini. Tab menu berisi beberapa menu yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan pengetikan. Contohnya ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, ada mailings, ada review, ada view, ada help, Nitro Pro 10, ada tell me. Selanjutnya ada ribbon tool. Nah, ribbon tool merupakan isi dari tiap-tiap
tab menu. Contohnya home. Home terdiri dari 5 jenis ribbon tool, yaitu yang pertama ada clipboard, ada font, ada paragraph, ada style untuk menentukan desain-desain dari tulisan. Selanjutnya ada editing. Begitu pula dengan tab menu yang lainnya. Selanjutnya ada scroll bar. Scroll bar berada di sisi sebelah kanan maupun bagian bawah dari lembar kerja yang terdapat tombol di bawahnya yang berfungsi untuk melihat lembar kerja secara keseluruhan, ya seperti ini. Ada yang vertikal dari atas ke bawah dan ada pula yang horizontal dari kiri ke kanan, ya seperti ini. Selanjutnya ada zoom menu. Seperti namanya, menu ini berfungsi untuk memperbesar sekaligus memperkecil tampilan lembar kerja Word. Nah, dia berada di bawah pojok kanan bawah dari lembar kerja. Contohnya seperti ini. Nah, kita dapat memperkecil maupun memperbesar tampilan lembar kerja. Ya. Selanjutnya ada Windows menu. Windows menu terletak pada pojok kanan atas dari lembar kerja. Menu ini memuat 3 perintah umum pada Microsoft, yakni minimize untuk menarik tampilan Word ke latar belakang. Contohnya seperti ini. Ya. Selanjutnya ada perintah restore down dan sekaligus maximize. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengembalikan atau mengubah ukuran tampilan Word. Seperti ini. Itu tadi yang saya klik, perintah restore down. Nah, sekarang untuk memperbesar kembali tampilan lembar kerja, kita tinggal mengklik ulang lagi pada menu ini. Nah, selanjutnya ada close, yaitu berfungsi untuk menutup lembar kerja. Nah, selanjutnya ada screen view toolbar. Nah, screen view toolbar berada di sebelah kiri dari zoom menu. Screen view toolbar berfungsi atau memuat sederetan tombol perintah untuk mengatur tampilan dokumen dalam lampiran kerja. Contohnya ada read mode atau mode baca, ada print layout, dan web layout. Nah, seperti tadi yang telah saya jelaskan bahwa tiap-tiap tab menu memiliki perintah atau fungsi yang berbeda pula, memiliki ribbon tool yang berbeda pula. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari tab menu beserta dengan ribbon tool yang dimilikinya. Yaitu saya akan memilih home, tab menu home. Pada tab menu home ada 5 bagian menu yang memuat berbagai ribbon tool. Yang pertama ada clipboard. Clipboard merupakan pengelompokan ikon yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan elemen dari dalam sebuah dokumen. Nah, contohnya ada perintah paste, ada cut, copy, dan format painter.
Nah, saya langsung mencontohkan, misalnya menggunakan ikon copy atau perintah copy ya, seperti ini. Ketika kita telah mengklik copy, maka untuk mendapatkan hasilnya tinggal kita klik paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada ribbon tool font. Font merupakan pengelompokan ikon alias ribbon group yang berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan tampilan font baik berupa huruf, angka, atau karakter spesial. Contohnya, ketika kita akan mengubah jenis tulisan, tinggal kita blok dan pilih di sini. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada font size. Font size berfungsi untuk mengatur ukuran huruf pada lembar kerja. Misalnya, jika kita ingin memperbesar ukuran huruf, tinggal kita klik pada ini. Atau kita ingin memperkecil. Nah, selanjutnya ada perintah bold yang berfungsi untuk menebalkan teks atau tulisan seperti ini. Selanjutnya ada italic yang berfungsi untuk memberikan efek miring pada teks seperti ini. Nah, selanjutnya ada underline. Underline memberikan efek garis bawah pada teks seperti ini. Nah, selanjutnya ada text effect. Nah, ini berfungsi untuk memberikan beberapa efek pada teks. Yang ini seperti ini. Selanjutnya ada text highlight effect, yaitu menampilkan semacam efek stabilo pada teks. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Selanjutnya ada font color. Font color berfungsi untuk mengubah warna teks. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf berisi sekelompok ikon yang mengatur sekaligus menyesuaikan format paragraf sebuah dokumen. Contohnya di sini ada bullet. Bullet berfungsi pada format listing seperti ini. Begitu juga dengan numbering. Nah, di sini ada beberapa perintah. Yang pertama ada align left.
yaitu membuat teks menjadi rata kiri seperti ini, rata kiri tadi ya. Setelah itu ada alignment center yang ini untuk mengetengahkan teks. Setelah itu ada align right yang berfungsi untuk rata kiri, rata kanan. Setelah itu ada justify, membuat teks menjadi rata kanan dan kiri seperti ini. Dan beberapa icon-icon lainnya lagi. Selanjutnya ada style. Style berisi sekelompok icon yang berfungsi sebagai text formatting supaya bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan tanpa perlu mengatur terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Selanjutnya ada editing. Nah, editing berisi sekelompok icon yang berfungsi untuk melakukan editing pada pada dokumen yang dikerjakan. Biasanya terdiri dari perintah find untuk mencari atau menemukan kata-kata tertentu pada dokumen. Ada replace, berfungsi untuk mengganti kata-kata tertentu pada dokumen secara sekaligus. Yang ketiga ada select, yaitu untuk memilih sekaligus memblok teks pada dokumen. Selanjutnya yang dilakukan ketika kita telah melakukan pengetikan, maka supaya hasil ketik atau dokumen tersebut tidak hilang, kita perlu menyimpan dokumen tersebut. Nah, caranya bisa dengan langsung saja kita mengklik save yang berada pada quick access toolbar di atas ini. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kita memilih di mana tempat untuk menyimpan file tersebut. Misalkan saja saya mau menyimpannya di komputer. Nah, maka kita tinggal mengganti nama, terserah sesuai dengan keinginan kita. Saya pakai saja file yang ini, nama file yang ini. Tinggal selanjutnya kita klik save. Maka hasil ketik kita akan tersimpan pada komputer. Teman-teman, sekian dulu pembahasan mengenai pengenalan dasar menu-menu dan fungsinya yang berada pada Microsoft Word. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.